Siapkan Alkitabnya, siapkan softwarenya, apps-nya boleh dibuka, apakah di tablet atau di handphone atau juga yang bawa buku Alkitab boleh dipersiapkan. Saya kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Let's continue to grow in the words of God. So, sore hari ini saya mau lanjutkan dengan apa yang menjadi tema kita. Kita belajar dari minggu pertama yaitu Believing God's Best. Itu berarti ini sebenarnya ya kembali kalau dilihat katanya ini ada satu huruf yang kurang, tapi ini merupakan sebuah kata yaitu believe and then living. So we just put together jadi believing God's best. Apa itu believing God's best? Believing God's best itu kita percaya akan yang terbaik daripada Tuhan ya. Kita percaya akan yang disediakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ini memiliki hal yang terbaik buat setiap kita. Dan kemudian kita boleh menghidupi apa yang Tuhan siapkan, yang terbaik daripada Tuhan. So let's believe in God's best for us and then living in the very best God has in store for every one of us. Oke, saudara percaya minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhannya tentang bagaimana karya terbesar Tuhan itu ketika dia mati di kayu salib dan itu yang terbaik yang daripada Tuhan. Kita percaya itu, kita perlu teguh di dalamnya, kita terima dan kita kemudian menghidupi firman Tuhan itu. Nah, saya mau quote lagi, saya mau sampaikan lagi quote yang disampaikan oleh Pastor Z di minggu pertama. Jadi quote-nya katakan begini, before you live God's best, you must first believe God's best. Sebelum kita menghidupi atau hidup di dalam hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita perlu percaya sungguh. Kita perlu percaya akan hal itu semua. Kita perlu percaya akan firman Tuhan, kita perlu percaya akan janji Tuhan, kita perlu percaya akan kebaikan Tuhan, kita perlu percaya akan karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita dapat menikmati hasil daripada semuanya itu. Betul ya? Saya pikir kita boleh setuju sama-sama bahwa kalau kita tidak percaya, bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita coba untuk percaya itu. Tapi dengan kepercayaan, maka kita akan bisa menghidupi dan pada akhirnya kita bisa menikmati. Jadi pada awalnya kita perlu percaya, kemudian kita perlu menghidupinya, kemudian kita akan menikmati apa yang menjadi janji firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita melihat diri kita itu menentukan kehidupan kita. Oke? Bagaimana kita melihat diri kita saat ini itu menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Mungkin engkau akan melihat dirimu ada yang karena kegagalan yang terjadi di masa lalu, misalnya engkau melihat dirimu sebagai orang yang gagal, I am a failure, begitu. Atau engkau melihat dirimu sebagai orang yang oke, saya bisa, puji Tuhan, ada Tuhan yang berada bersama-sama dengan saya. Saya percaya bahwa pengertian, pemahaman dan kepercayaan kita itu akan membawa kepada bagaimana kita hidup. Jadi sekali lagi, pengertian, pemahaman kita dan kepercayaan kita, what we believe, what we understand, itu akan membawa kepada bagaimana kita hidup. How do we live our life? Dan pada akhirnya itu yang akan membawa kita mengalami setiap hal yang kita percaya. Kalau kita percaya bahwa oh ya Tuhan jahat, engkau akan marah-marah terus sama Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan baik, Tuhan luar biasa, engkau akan mengalami banyak mujizat janji daripada firman Tuhan. Jadi untuk kita bisa mengalami firman Tuhan, kita harus percaya terhadap firman Tuhan. Kemudian kita menghidupi firman Tuhan. Kita perlu mulai dengan percaya, kemudian kita hidupi, kemudian kita mengalami firman Tuhan. So let us believe again in God's best for us. Kita ini satu daripada banyak hal yang Tuhan berikan, yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Sore hari ini saya mau share ada 5 poin. Ada 5 poin untuk kita boleh percaya, kemudian kita hidupi. So percaya, kemudian kita hidupi. Oke, ada 5 poin, ada 5 kebenaran yang mari kita percaya sama-sama, kemudian kita hidupi. Saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa bahkan di komunitas, di tempat di mana engkau akan berada. Yang pertama, kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ini firman Tuhan yang kita bahas juga minggu lalu ya.
Mari kita percaya bahwa seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita. Dan kita ini adalah masterpiece-nya daripada Tuhan. Kita adalah ciptaan yang paling luar biasa yang Tuhan ciptakan. So, Efesus pasal 2 katakan begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wah, ini ayat luar biasa sekali. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand, that we should walk in them. Dan saudara, kita sudah dengar sedikit, tapi saya mau gali lagi. Ini supaya kita boleh kenal betul siapa pencipta kita. Dikatakan we are God's workmanship. God is our creator. Kita dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Nah, siapa yang menciptakan kita? Saya mau sampaikan ada dua kata yang luar biasa, yaitu Tuhan pencipta atau Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. So, semesta alam. Ini satu gabungan dari dua kata yang kalau saudara lihat di dalam Alkitab, saudara bisa cari di dalam software Alkitab, itu ada sekitar 277 saya catat. Ada about 277 words that says semesta alam. Semesta alam itu apa ya? God is creator of heaven and earth. Semesta alam, ini luar biasa. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat ini yang ada ratusan ini, 277, ketika misalnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ketika ada orang-orang mereka berdoa minta perlindungan daripada Tuhan, mereka memiliki berdoa meminta pengharapan, mereka berharap kepada Tuhan, mereka yang putus asa, mereka yang di dalam ketakutan, mereka yang berada di dalam keraguan-raguan, mereka yang sedang membutuhkan atau perlu melihat kemampuan Tuhan atau keluar biasaan Tuhan yang dinyatakan dalam firman Tuhan, sebuah kepastian akan janji dan penggenapan akan firman Tuhan, itu diikuti atau diawali dengan Tuhan semesta alam. Jadi dikatakan begini misalnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemudian Tuhan berfirman. Atau kadang ditulis firman Tuhannya dulu, kemudian dikatakan ditutup dengan demikianlah Tuhan semesta alam. Atau karakter Tuhan, kebaikan Tuhan, itu dikatakan dengan Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena saudara yang kasih Tuhan, dengan demikian kita boleh melihat bahwa pencipta kita itu adalah pencipta semesta alam. Ini semesta alam ini kadang-kadang kita dengan otak kita tidak bisa mengerti ya keluar biasaan Tuhan. We cannot understand how great our God is. Saya selalu ingat ada satu dosen yang berkata, ini otak kita nih kayaknya kalau dikecilin, dipadetin cuman nggak lebih dari segede sendok katanya. Gitu ya. Kecil sekali. Dan kita mau coba memahami keluar biasaan Tuhan. Wah, ini alam ini kan waktu kecil saya berpikir, kalau kita terbang ke bulan misalnya, nggak nyampe ke bulan, tapi terus ya bulannya dilewatin aja ya. Terus kita sampainya di mana ya? Diterusin lagi. Nanti ada galaksi. Galaksi ternyata bukan satu ya. Ada beberapa galaksi. Terus ada beberapa apa lagi? Milky Way dan seterusnya. Saya nggak mau terus, takut salah nanti malu juga. Tentang astronomi dan lain sebagainya. Tapi kayaknya ini kan berarti luas sekali. Kita tuh kecil sekali ya. Dan saudara bayangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan semuanya itu loh. Nggak usah jauh-jauh. Tapi melihat langit dan bumi, melihat dunia yang kita pijak, bumi yang kita pijak, itu membawa kepada kesadaran kita harusnya akan betapa luar biasanya Tuhan yang menciptakan kita. Betul ya? Kita berada di 4 musim. Saya kagum dengan Tuhan dengan melihat perubahan musim. Tuhan itu luar biasa loh. Sebenarnya fall itu biasanya penuh dengan angin. Kenapa? Kayaknya kayak simple aja, kayak kita mau tiup dandelion gitu ya. Biar lepas kayaknya daunnya semua sama Tuhan ditiup kali. Jadi gugur gitu, wah kena angin, digoyangin, gugur. Datanglah winter, musim dingin. Tapi semua di bawah mereka tetap hidup. Nanti ketika sudah selesai winter, ini supaya daunnya muncul lagi, bunganya muncul lagi, buahnya muncul lagi. Itu kayak dikasih hujan, disiramin sama Tuhan. Spring itu kan hujan terus, hujan kayak lagi disiramin tuh. Supaya muncul kembali. Kemudian summer, wah kita menikmati hasil daripada spring, dari musim semi, semuanya baik kembali, luar biasa. Jadi saudara, dengan melihat alam aja kita bisa melihat bahwa aduh betapa luar biasa Tuhan yang kita sembah ya, Tuhan yang menciptakan kita.
Belum lagi kalau kita belajar tentang diri kita, tentang human body, tentang badan kita, bagaimana badan kita ini berfungsi, berhubungan satu dengan yang lainnya, di mana again saya lihat bahwa dokter masih seringkali mencoba untuk mencari tahu, ini bagaimana ya untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam badan kita. Tetapi Tuhan kita menciptakan itu dalam sekejap. Dalam 7 hari kita jadi semuanya. Bumi, langit serta isinya, dan kita sebagai manusia. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak yang pertama, mari kita sadari siapa pencipta kita. Pencipta kita adalah Tuhan semesta alam. Dan kemudian kita hidup dengan identitas kita. Jadi engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu malu, engkau tidak perlu tersinggung. Sebuah permata kalaupun dia ada di dalam lumpur, dia tetap permata. Sebuah lukisan yang baik, yang mahal, itu kalaupun ada dalam gudang berdebu, dia akan tetap mahal. Kenapa? Karena mungkin orang yang membuatnya itu luar biasa. Orang yang terkenal, orang yang talented. Terlebih diri kita, masing-masing, saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita ini diciptakan oleh Tuhan yang luar biasa. Sadari betul siapa pencipta kita. Kita diciptakan bukan oleh orang, bukan oleh mesin, tapi oleh pencipta alam semesta yang luar biasa ini. Yang kedua, we were created in the image of God. Kejadian yang pertama ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wow, ini luar biasa nih. Let us make mankind, let us make man in our image, in our likeness, serupa dan segambar dengan kita. Saudara, Tuhan kan menciptakan langit bumi dengan segala isinya ya, dari hari yang pertama sampai hari ke-6. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Wah, luar biasa. Bumi memiliki banyak sekali potensi, sumber daya alam, alam yang luar biasa. Kemudian Tuhan menciptakan banyak binatang-binatang. Binatang-binatang kita juga terkagum-kagum kalau kita melihat Discovery Channel misalnya, melihat bagaimana ternyata ikan paus itu pinter ya. Wah, ternyata binatang ini bisa berpikir. Anjing menjadi teman manusia. Wah, bisa punya kayak kepintaran, dipakai oleh polisi bahkan sampai dibawa terjun payung dan segala macam untuk nangkep penjahat karena punya kepintaran biasa. Tapi saudara, setelah hari ke-6, hari berikutnya Tuhan menciptakan siapa? Tuhan beristirahat, dan hari ke-6 Tuhan menciptakan kita manusia pada hari yang terakhir. Dan kita diciptakan beda dari semuanya. Kita ini diciptakan lebih tinggi dari semuanya. Kita diberikan roh kehidupan, ada spirit yang daripada Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Dan Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan, bukan dengan alam ini, bukan dengan ciptaan yang paling luar biasa sekalipun, tetapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan kita sendiri. Wah, mungkin kalau saya pikir, waduh, ini jangan diciptakan serupa dengan segambar dengan saya ya. Nanti saya kalah cakep dong misalnya. Ada saingan gitu. Ada saingan. Mana ya? Nanti kalau serupa segambar disama loh. Tapi saudara, Tuhan menciptakan serupa dan segambar dengan dirinya sendiri. Wah, luar biasa. According to our image, according into our likeness. Sama dengan Tuhan. Ini maksudnya apa kalau dikatakan sama dengan Tuhan? Ini bukan berarti kita sama dengan Tuhan di dalam fisik ya. Tetapi ini memang refer kepada diri Tuhan itu sendiri. Apa yang Tuhan miliki diberikan kepada kita. Apa yang ada di dalam Tuhan, itu harusnya kita menjadi seperti itu. Memang dosa merusak semuanya, tetapi kita tahu ada Tuhan yang memulihkan kita. Tapi kebenarannya bahwa setiap kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Coba engkau pikirkan, apa yang akan terjadi di dalam dirimu, perubahan apa yang terjadi, perubahan pemahaman, pikiran, ketika engkau sadar bahwa saya ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita gak akan kesinggung lagi. Ketika orang lihat misalnya, atau katakan bahwa kamu jelek dan lain sebagainya. Kita pulang ke rumah, ngaca, ya kenapa saya seperti ini? Well,
Ternyata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maksudnya apa? Di dalam kita berpikir, di dalam kita berkata-kata, di dalam kita berkehendak, di dalam kita bertindak. So, in the way we think, the way we speak, our will and our action, it should be according to God's image, to God's likeness, in the likeness of God. Saudara, saya melihat bahwa ini si Ronald Politon yang berasal dari Bandung Coret yang gak jelas gitu ya. Yang SMA-nya aja gak benar dan lain sebagainya. Ternyata saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Wah, saya ini ada pribadi yang luar biasa loh. Saya ini dihargai oleh Tuhan. Saya diberikan kuasa oleh Tuhan. Saya ini mendapatkan tempat yang terhormat. Tuhan memberikan kesempatan untuk saya melayani Dia. Wah, ini luar biasa. Dengan demikian itu merubah pandangan saya terhadap diri saya. Saya tidak lagi tunduk gitu, malu di depan orang, tapi saya bisa berjalan dengan identitas saya. Bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang menciptakan saya. Kemudian saya ini diciptakan bukan serupa dengan yang lain-lainnya, tapi serupa dengan pribadi yang paling luar biasa, dengan Tuhan sendiri. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Disitulah yang membawa perubahan di dalam bagaimana saya berpikir, berkeinginan, berkehendak, dan bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, dari kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengalami kebenaran itu sendiri. Bukan hanya mengetahui, tapi kita bisa mengalami kebenaran firman Tuhan dengan cara kita tahu, kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? So, yang ketiga kita lihat. Yang ketiga, mari kita ingat kembali. Siapa yang bersama dengan kita dan apa yang ada di dalam kita. Atau apa yang diberikan kepada kita. 14 ayat 16 sampai 17 katakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Itunya belum diedit ya. Sorry. So let me read this for you. And I will ask the Father and He will give you another helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, to be with you forever, which is the Spirit of truth. Jadi Tuhan memberikan kepada kita roh. Matius 28, amanat agung Tuhan katakan bahwa kemudian aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang menyertai kita? Yaitu Roh Kudus Tuhan. Jadi kita ini tidak berjalan sendiri. Ada Roh Tuhan yang menolong kita, counselor kita, yang berdoa untuk kita, bahkan advocate, comforter, penolong yang memberikan kenyamanan, memberikan kedamaian dalam diri kita, yang memberikan kekuatan dalam diri kita, itu yang menyertai kita dari sekarang sampai kita selesai nanti. Dan bahkan terus kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, ketahuilah bahwa dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah berserta kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Engkau mungkin berpikir bahwa, aduh Tuhan, saya kok sendirian ya, sepertinya saya begitu berat, saya ada di dalam lembah kekelaman. Tapi dimanapun engkau berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan beserta dengan engkau. Roh Kudusnya diberikan kepada kita, menyertai kita selama-lamanya. Wow. Ini sebuah informasi. Ini sebuah kebenaran. Apakah kita sungguh percaya, mengerti, dan paham akan kebenaran ini? Kalau kita paham betul, kita tahu betul, kita yakin betul, percaya sungguh-sungguh, teguh dalam iman kita, bahwa Roh Kudus berada bersama-sama dengan saya. Allah semesta alam itu tidak pernah meninggalkan saya. Dia berjalan bersama dengan saya di setiap musim kehidupan saya. Dimanapun saya berada, Tuhan bersama dengan kita. Wah, apa yang akan engkau lakukan? Engkau akan menjadi orang luar biasa. Engkau tidak akan menjadi orang yang timid. Engkau tidak akan menjadi orang yang takut. Engkau akan berjalan dengan kepala yang tegak. Dan engkau akan melakukan hal yang luar biasa. Karena engkau tahu bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan dirimu. Dan kemudian, bahkan kalau saya kembali kepada kitab Kejadian tadi, Tuhan kan katakan, mari kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Supaya mereka berkuasa atas
burung-burung di langit, atas ikan-ikan, dan seluruh semuanya. Tuhan berikan otoritas kepada kita. Wah, ini luar biasa. Dan kemudian satu ayat lagi ya. Saudara ingat bahwa Tuhan juga memberikan kepada kita perlengkapan senjata Allah. Saya mungkin nggak akan banyak bahas, kita pernah belajar nanti 1 bulan lebih ya tentang perlengkapan senjata Allah. Jadi siapa yang bersama dengan kita dan apa yang ada di dalam diri kita. Bahwa ada Roh Kudus, roh yang hidup bersama dengan kita, kemudian kita diperlengkapi dengan hal yang luar biasa. Kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, kita diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa yang daripada Tuhan, di mana saat kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang bekerja dan sesuatu boleh terjadi. Wah, saudara, waktu kita melihat diri kita di depan cermin, mari kita lihat diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan engkau biarkan apa yang menjadi kata orang itu memasuki pikiranmu, terutama hal yang negatif. Lihat dirimu sebagaimana Tuhan melihat dirimu. Lihat dirimu sebagaimana siapa yang berada bersama-sama dengan engkau. Lihat dirimu seperti apa peralatan yang engkau miliki di dalam kehidupanmu. Wah, engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Oke. Yang berikutnya, yang keempat, oke ya. Wah, ini kebenaran-kebenaran yang kita perlu benar-benar resapi dan pahami. Mungkin sederhana, tetapi saya lihat tahu, tetapi banyak. Yang keempat tentang God's plan for our future. Saudara, ini firman Tuhannya cukup sering kita dengar. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca dari kitab Yeremia pasal 29 ini adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel ketika mereka berada di dalam, setelah mereka dibuang oleh Raja Nebukadnezar dan mereka dibawa dari Yerusalem ke Babel. Ini adalah orang-orang buangan nih. Orang-orang yang istilahnya ya tahanan buangan yang kalau kita menjadi mereka akan sangat mudah untuk kita berpikir, aduh saya ini orang buangan, ada di bawah otoritas raja yang tidak suka dengan kita. Wah, kita bisa ya udah diem aja. Jadi kehilangan pengharapan, kita tidak punya masa depan, apa yang bisa kita lakukan. Nah, saudara boleh baca yang sebelumnya, di situ Tuhan katakan, kalau lihat di ayat-ayat sebelum ayat 11 ini, oke, kamu bangun rumah, kerjakan tanah yang ada, menikah gitu, beranak, seperti itu. Dalam arti pada akhirnya ditutup dengan seperti ini, bahwa ingat loh, bahwa Tuhan itu tahu tentang kehidupanmu. Aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, tetapi untuk memberikan kepadamu hari depan yang cerah, masa depan yang baik. So, saudara yang kasih Tuhan, kita perlu percaya betul terhadap apa yang menjadi janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita melihat situasi yang sedang kita alami, atau masalah yang kita sedang hadapi, atau begitu besarnya sepertinya tembok yang ada di hadapan kita, yang membatasi kita. Aduh, sepertinya saya ini seperti ini, tidak bisa ini, tidak punya ini, tidak mampu ini dan itu. Kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan bahwa I know the plans for you, the plans to prosper you, not to harm you. Kecelakaan yang penuh, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Wah, dengan demikian, saudara kasih Tuhan, kita boleh percaya hidup di dalam rencana Tuhan. Jangan hidup sesuai dengan apa yang engkau hadapi. Situasi berusaha membuat engkau jatuh, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Dan waktu engkau ikut rencana Tuhan, saya terlalu percaya Tuhan akan berkati, Tuhan akan pakai engkau luar biasa dalam Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, Tuhan ini punya rencana dalam hidup kita.
yang perlu kita lakukan, kita kembali kepada panggilan atau tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mengerti akan panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita ya. So, God's calling and purpose for us. Ini ayat ini luar biasa. Roma 11 ayat yang ke-36. Saya tidak bacakan bahasa Indonesianya karena di sini jelas dikatakannya lebih jelas diungkap. Dikatakan everything comes from God alone. Again, it talks about the identity in Christ, that we are God's workmanship, created in Jesus Christ according to His image, and everything lives by His power, and everything for His glory. Everything is for His glory. To Him be glory evermore. Oke, saudara highlight kata ini. Everything is for His glory. Satu lagi, Proverbs 16 verse 4. The Lord has made everything for His own purpose. Okay. Short verse, but with deep understanding. The Lord has made everything, including ourselves. So what's the purpose? For His own purpose. For the glory of God. For His glory. So it's all for Him. Everything is for His glory. Setiap kehidupan kita, setiap apa yang kita miliki, setiap berkat Tuhan, jangan salah. Tuhan mau berkati kita luar biasa. Tapi Tuhan mau untuk memakai kita lewat setiap berkat-berkatnya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menjadi alat Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini yang perlu dimengerti oleh setiap orang percaya, oleh gereja Tuhan. Bahwa diri kita ini diciptakan oleh Tuhan dari awal untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan menyaksikan Yesus, dengan kita boleh menunjukkan kasih Tuhan, dengan kita boleh tetap percaya kepada Tuhan, dengan kita melayani Tuhan, dengan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan pada kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita fokus kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberikan setiap hal yang kita perlukan untuk menggenapi setiap rencananya. Berkat Tuhan itu bukan satu hal yang harus dikejar. Berkat mengejar kita. Berkat sudah disiapkan untuk setiap kita yang boleh hidup di dalam rencana Tuhan. So, saya mau encourage, mari kita boleh ambil komitmen untuk hidup, menggenapi rencana Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Oke, saya mau tutup dengan dengan quote ini. Ini adalah perkataan dari Pastor Rick Warren. Beliau adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa. Beliau katakan seperti ini. Living for God's glory is the greatest achievement we can accomplish with our lives. When anything in creation fulfills its purpose, it brings glory to God. So living for God's glory is the greatest achievement we can accomplish with our life. So when you live, what is your aim? What is your target? Target kehidupanmu itu apa? Achievement apa? Pencapaian apa yang mau engkau miliki di dalam kehidupanmu? Pencapaian seperti apa? Oh, mungkin targetnya, saya mau memiliki sesuatu. Well, bukan salah selama itu ada di dalam Tuhan. Tapi itu akan bisa menjadi salah kalau kita hanya berhenti di situ. Kita punya cita-cita, oh ya bagus. Kita punya keinginan, oh ya bagus. Tapi kadang-kadang kita punya salah prioritas atau salah pengertian. Waktu kita mencapai sesuatu, pada akhirnya untuk siapa semuanya itu? Saya diberkati dengan kalau lihat misalnya ada atlet atau orang yang mendapatkan penghargaan dan mereka di dalam Tuhan, mereka tidak malu-malu untuk menyatakan di awal, thank you Jesus, this is all for you and this is all because of you. Because they know that everything, the greatest achievement is to fulfill, to accomplish God's purpose in their life. It is not about the thing, bukan masalah apa yang kita capai di dunia ini, tetapi bagaimana dengan setiap hal yang Tuhan berikan, talenta karunia, kita pakai itu semua untuk mencapai sesuatu, dan pada akhirnya orang bisa melihat. Dan kita menyatakan bahwa semuanya karena Tuhan,
berkat daripada Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan. Di sanalah, when anything in creation fulfills its purpose, semuanya yang menggenapi ya rencana daripada penciptaan Tuhan, disitulah kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita diciptakan dengan tujuan Tuhan. Ada panggilan Tuhan buat setiap saudara di tempat ini. Betul ya? Ada panggilan Tuhan, specific calling, and then there is a general calling. Ada panggilan khusus dan ada panggilan secara umum. Dan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kita menggenapi tujuan di dalam kehidupan kita. So, saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak pada sore hari ini, saya share 5 hal ini. Mari kita boleh percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita pegang terus kebenaran firman Tuhan. Saya mungkin banyak, kalau saya rangkum ini, saya banyak bicara tentang identitas sebenarnya. Siapa dirimu? Apa yang engkau miliki? Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu goyah. Ya, secara manusia kita seringkali lemah dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang memperhatikan kita, yang tidak pernah melewatkan kita. Waktu kita berdoa, Tuhan dengar. Tuhan memperhatikan. Tuhan menyatakan dirinya. Terus miliki iman, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan dari semuanya itu kita boleh berdoa. Waktu kita percaya, kita paham, kita mengerti, kemudian kita hidupi, kita lakukan. Jadi pelaku firman Tuhan. Di sanalah kebenaran firman Tuhan, janji firman Tuhan, itu boleh dinyatakan, boleh dialami di dalam kehidupan setiap kita. Ada amin? Amin. So, believe in God's best and live in God's very best in our life. Let's pray. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa sore hari ini, biar firman Tuhan boleh dimeteraikan di dalam setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Berakar kuat dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh tahu siapa Tuhan yang menciptakan kami. Bagaimana diri kami di hadapan Engkau. Bagaimana Tuhan menciptakan kami. Bahwa Tuhan menciptakan kami luar biasa. Engkau bahkan memberikan hal-hal yang luar biasa kepada setiap kami Tuhan. Engkau mempercayakan, memberikan, mengaruniakan Roh Kudus-Mu, perlengkapan senjata Allah, dan banyak hal yang luar biasa. Dan Tuhan sendiri yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur buat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat rancangan yang baik yang Tuhan siapkan untuk kami. Kami mengucap syukur buat rencana yang luar biasa untuk masa depan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa sore hari ini, Roh Kudus Engkau yang boleh tolong setiap kami supaya kami bisa fokus pada Tuhan, kami bisa fokus kepada janji firman Tuhan, kami bisa fokus kepada keluargaan Tuhan, kami fokus kepada kebesaran Tuhan, bukan kepada seolah-olah besarnya masalah kami, tetapi kami boleh melihat bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada segalanya, sehingga kami boleh jalan dengan luar kepala yang tegak, dengan iman yang teguh di hadapan Engkau Tuhan. Kami boleh penuh dengan pengharapan, kami boleh penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kedamaian, kami penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biar jemaat Tuhan boleh terus naik dalam Tuhan. Untuk jemaat Tuhan boleh terus menggenapi rencana Tuhan. Baik secara korporat di dalam gereja ini atau pribadi lepas pribadi. Dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat perkataan kami, lewat kehendak kami Tuhan. Bagaimana kami berpikir, bagaimana kami bertindak. Semuanya itu merupakan tuntunan yang daripada Roh Kudus Tuhan. Sehingga pada akhirnya, biar lewat diri kami Tuhan. Lewat kehidupan kami. Orang boleh melihat Yesus dan orang boleh dibawa kepada Tuhan dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan dimeteraikan firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Mau mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri.